Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing kali ini untuk week 2 Juni 2025 ya. Di week 1 Juni kita tidak ada rekomendasi, tetapi di akhir Mei kemarin kita ada rekomendasi, dan pada hari ini kita akan coba update rekomendasi yang ada di akhir Mei tersebut. Berarti sudah 2 minggu terlewat, meskipun efektifnya sebenarnya cuma sekitar kurang dari 6 hari ya, karena banyak liburnya. Dan juga apa yang kira-kira menarik untuk dibeli di hari Selasa, karena sebenarnya Senin masih libur ya, Selasa sampai dengan Jumat ya, range trading kita di minggu depan. Nah, kalau kalian tertarik dengan rekomendasi-rekomendasi sejenis, silahkan kalian bisa bergabung ke saham gorengan premium. Saya kasih linknya selalu di kanan ini ya, ada banner biru ini. Ini adalah link untuk joinnya. Harganya 5.000 saja per hari. Kalian akan mendapatkan sekitar 5 rekomendasi, ya, bisa kurang, bisa lebih. 5 rekomendasi setiap harinya, yang pastinya akan membuat kalian cuan, baik secara scalping, swing, ataupun one day trading. Berbeda dengan rekomendasi di YouTube ini yang biasanya saya berikan cuma 1 minggu ya. Kalau di Telegram ini saya mengupdate-nya setiap sesi ya. Jadi kapan harus take profit, kapan harus ambil batas aman, dan lain-lain, semuanya aman, tercover gitu ya. Nggak pakai lama, kita buktikan ya minggu lalu kita untung atau enggak. Jadi 2 minggu yang lalu tepatnya, saya bilang minggu lalu terus. 2 minggu yang lalu tepatnya, saya hanya berikan 2 rekomendasi. Yang pertama ada GZCO, ya, dimana saya rekomendasikan waktu itu di 23 Mei, itu di harga 158, ya, untuk dibeli di Seninnya. Nah, Seninnya ini harganya dengan target, waktu itu target jual ada di 171. Nah, 171 ini tepat tercapai di hari Rabunya ya. Di hari Selasanya, 171 ini tercapai. Jadi profit 8%-nya ini sangat aman, kalian bisa dapatkan di hari Selasa ataupun Rabu. Hari Kamisnya pun sebenarnya masih ada di area tersebut, ya, sebelum di akhirnya pullback. Buat kalian yang hold dan menggunakan prinsip MA5 dalam trading ini, congrats, keuntungan kalian naik berarti ya. Karena highest-nya ini sebenarnya ada di 20,8% keuntungannya dari harga beli. Kalau kalian masih menggunakan teknik MA5, mungkin kalian belum melakukan sell juga. Karena Dewa ini dari awal saya merekomendasikan, dia belum turun ke bawah MA5-nya. Kalau kalian masih menggunakan prinsip MA5, sebenarnya kalian pasti masih untung. Karena Dewa ini dari awal saya rekomendasikan, itu belum turun dari MA5-nya. Cuma kalau kalian sudah di tahap ini, lebih baik saya rekomendasikan untuk jual karena pullback-nya lumayan tinggi sampai ke MA5-nya lagi. Nah, saham yang kedua itu ada GZCO ya, atau GOSCO. Nah, GOSCO ini saya rekomendasikan waktu itu di harga 100 ya. Saya rekomendasikan di harga 99. Sahamnya sempat naik sampai ke 102, tidak berhasil mencapai target. Dia langsung turun ya, melewati batas aman. Jadi ini yang cut loss di 2% ya. Harganya masih berkutat gitu-gitu aja selama 1 minggu, range 95 sampai 97. Ya, sampai saat ini GOSCO belum menarik lagi ya untuk diambil. Kita langsung masuk ke 3 rekomendasi di minggu depan. Apa aja yang menarik ya? Nah, ketiganya ini saham second liner ya. Ada satu yang saham gorengan, saya berikan di rekomendasi yang ketiga. Tapi saham yang pertama ini ada MTDL. Ya. MTDL ini beberapa kali saya rekomendasikannya, ini masih menarik. Kalau kita ambil trend line-nya, ya, secara bukit ini masih sama, dia belum break resistance yang berikutnya, tapi stokastik terjadi lagi di sini. Ya, stokastik ini di sini terjadi dan memungkinkan terjadinya golden cross disertai dengan adanya break dari MA5 nih, dari MTDL ini. Jadi ada 2 candle reversal yang menurut saya cukup bagus, cukup oke untuk diambil trennya. Dan kalau kita tarik secara trend line-nya, garis trend line-nya, dia akan menguji ke resistance satunya di 585, di mana resistance 1 ini tepat sekali menjadi bukit bagi pemantulan sebelumnya, dan kita bisa lihat lagi target berikutnya adalah di bukit setelahnya.
Nah, kalau kita ambil saat momen dia break di 580 dan kita ambil asumsi targetnya adalah ke 620, maka potensinya MTDL ini adalah naik break dari resistance 1 menuju ke resistance 2-nya dalam 1 minggu di angka 620. Ya, pasang batas amannya di angka 2-3% sesuai dengan garis MA5 di periode sebelumnya ini. Nah, MTDL ini kenapa cukup menarik adalah ketika stokastiknya lumayan melakukan reversal seperti ini ya. Contoh-contoh periodenya mungkin seperti kalau kita tarik ke belakang. Nah, contoh-contoh periode seperti ini, dia cocok sekali untuk diambil swing ketika dia break dari MA5. Nah, garis-garis resistennya sebenarnya selalu sama, selalu menguji ke bukit sebelumnya. Atau contohnya saat terjadi di sini, nah garis-garisnya selalu sama dan selalu terjadi break ke resistance 1 atau resistance 2-nya. Nah, ini terjadi lagi di mana golden cross-nya sekarang sudah naik ya, stokastiknya sudah naik dari potensi penurunan sebelumnya, di mana targetnya sekarang adalah ke bukit sebelumnya yang di sini. Nah, MTDL ini cenderung sideways, jadi volumenya juga kebanyakan sideways. Jadi ada potensi MTDL ini justru nggak bergerak ya, justru hanya bergerak dari range support satunya ke resistance satunya. Jadi kalau MTDL ini gagal break dari MA5-nya, mungkin itu yang terjadi. Jadi potensinya adalah MTDL ini bisa menarik. Kalau kalian lihat dulu di hari Senin, potensinya apakah di open break dari MA5-nya atau tidak. Kalau tidak break, kita masuk ke rekomendasi yang kedua saja, ya, yaitu SSIA. Nah, SSIA ini saya baru ya, jarang saya rekomendasikan. Terakhir saya rekomendasikan ini di Januari. Nah, SSIA ini menarik karena trennya sangat positif. Kalau kalian lihat ini trennya sangat positif. Kalau kalian ambil garisnya pun, bahkan dia menukik lebih tajam dari tren positif sebelumnya. Ya, kalian lihat. Ini tidak bisa tergabung jadi satu garis karena begitu dia break dari MA5-nya di sini, trennya di sini jadi sangat positif. Nah, yang menarik adalah di sini trennya ini sangat positif. Kalau kalian lihat dari tren sebelumnya saja, ini dia naik lagi ya, membentuk garis baru yang lebih menukik tren positifnya. Nah, di mana targetnya? Menurut saya targetnya adalah ketika kalian ambil bukit sebelumnya dan kita bandingkan dengan lembah sebelumnya. Nah, di sini terlihat kalau dia ada resistance 1 di sini dan resistance 2 di bukit sebelumnya. Nah, kenapa ini menarik? Karena tadi ya, trennya masih uptrend, diikuti dengan break dari MA5-nya ya. Secara stokastik belum sampai ke area dead cross, diikuti dengan inflowing dari asing sebenarnya yang tidak bisa saya tunjukkan di sini, dan di sini volumenya terus constantly meningkat. Ya, di sini kalau kalian ambil targetnya berarti di sini ambil setengah saja untuk jaga-jaga dari target bukitnya, berarti targetnya sudah 9,6%. Dengan batas aman kita pasang di sekitar 2-3% sesuai dengan sempat ada penurunan sedikit dari lembah MA5-nya dengan risk to reward ratio 3,33. SSIA ini jadi menarik ya karena di sini potensinya besar sekali. Oke. Saham yang ketiga ini gorengan banget. Ya, itu adalah MHKI. Nah, ini polanya kalau kalian lihat miripnya dengan SSIA ya, yang pertama ya, karena kalau kalian lihat dari tren jauhnya saja, ya ini membentuk uptrend minor di sini, di mana sebelumnya ada peningkatan signifikan. Ketika dia break dari MA5, kita bisa simpulkan dia selalu mengalami peningkatan signifikan ya. Di sini break dari MA5, peningkatan signifikan. Di sini break dari MA5, peningkatan signifikan. Dan ini terjadi lagi momennya, break dari MA5, peningkatannya masih belum terlalu signifikan. Oke, dia masih menguat karena stokastiknya belum ada potensi masuk ke area overbought ya. Jadi menurut saya masih ada target, dan seperti biasanya kalau ditanya targetnya kemana, kita akan pasang garis sampai ke puncak sebelumnya aja. Nah, puncak sebelumnya ini lumayan dekat ya.
Jadi kita ambil target di sini. Dan pasang targetnya ke puncak sebelumnya. Itu sekitar 4%-an saja. Nah, pasang batas amannya hanya di 2,2% ya. Nah, karena risk to reward ratio-nya masih kecil, yang meskipun ini menurut saya adalah trend swing-nya, cuma dia punya potensi yang sangat tinggi. Kalau seandainya dia break, dia akan mengulangi bukit yang lebih tinggi lagi, yaitu di 166. Ya, cuma ini masih sangat jauh ya. Mungkin potensinya akan lebih ke 154 sampai dengan ke 140 sebagai angka psikologisnya. Jadi kalian bisa pasang 3 target ya. Yang pertama adalah ke bukit sebelumnya, ini di 138, lalu di resistance 1 begitu kita naikkan bukitnya di 140, dan setengah dari bukit resistance sebelumnya di 154. Nah, ini MHKI ya, punya target yang menarik, ini masih gorengan banget. Tapi kalau kalian lihat, 2 hari belakangan ini ada inflow asing masuk yang lumayan tinggi untuk MHKI, jadi ini cukup menarik ya. Menurut saya ada di 3 saham itu ya, kalau kalian tertarik untuk melakukan pembelian di minggu depan, tepatnya di hari Selasa, range-nya menurut saya untung di hari Jumat. Ya, tapi kalian harus lakukan analisa setiap harinya mandiri dan lakukan penjualan masing-masing tanpa perlu diupdate ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.